Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di channelnya Mas Ju dalam jalur sedulur alam. Baik semuanya, teman-teman sedulur semua. Di sini saya akan bagikan tips atau eh, ramuan ya, ramuan alami seperti biasanya bahwa saya selalu menggunakan bahan-bahan alami untuk membantu pengobatan ya, untuk demi kesehatan kita semuanya. Saya cenderung menggunakan bahan-bahan alami supaya untuk meminimalisir atau mengurangi resiko bahan kimia ya. Jadi saya berusaha untuk menggunakan bahan-bahan dari alam atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oke, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Saat dulu saya masih SMA itu saya pernah sakit perut mules atau mencret atau disentri selama 2 minggu. Sudah berobat ke dokter, beli obat sendiri di apotek, obat di toko, tidak sembuh-sembuh sampai akhirnya bingung. Nah, almarhum ibu saya dulu akhirnya beliau ingat mungkin eh, mungkin beliau dapat resep itu dari ibunya atau dari nenek saya dulunya itu mungkin ya. Akhirnya saya dibikinkan satu ramuan untuk mengobati sakit saya itu, sakit perut saya yang selama 2 minggu belum sembuh-sembuh. Nah, nanti bahan ini diramu semuanya, ya. Diambil semuanya dulu bahannya. Satu tanaman itu diambil akar, terus kulit, daun sama buahnya. Nah, tanamannya apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama yaitu jambu biji, ya. Jambu biji kalau ada yang lokal itu bukan yang Bangkok atau yang kristal itu. Terus yang kedua adalah pohon sawo. Terus yang ketiga itu jambu monyet. Ya. Nah, untuk yang jambu biji dan sawo itu keduanya sama yang digunakan akar, terus daun, kulit, buah yang masih muda, jangan buah yang matang. Ya, sawo dan jambu biji buahnya buah yang masih muda atau yang masih mentah lah, paling tidak muda ya mentah, belum matang pokoknya. Itu. Terus yang jambu monyet cuma kita tidak ngambil buahnya untuk jambu monyet, cukup diambil akar, kulit dan daunnya. Oke, dari masing-masing ketiga tanaman tadi ya, itu semuanya kita ambil secukupnya saja, itu tidak ada batasan seberapa secukupnya saja ya. Itu kalau bisa semua tadi dicuci bersih, bahannya dicuci bersih. Itu kalau bisa yang bagus itu memang dia ditumbuk atau mungkin di blender sekarang kalau bisa, pokoknya ditumbuk sampai halus. Terus nanti itu eh, setelah tumbukannya halus, terus kita kasih air yang mendidih ya, disaring untuk seperti saringan teh itu ya, ditaruh di situ, dikasih air yang dicor dengan air yang mendidih dulu, tidak apa-apa, tidak langsung dituangkan di saringan, ditaruh di wadah atau baskom, dikasih air mendidih, terus habis itu diaduk ya. Nah, diaduk sudah rata, sekiranya tadi itu udah lumayan cukup dingin, dibiarkan dulu setelah diaduk ya, kan airnya masih mendidih tadi ya, dituangkan itu panas, diaduk sampai merata. Sudah rata, habis itu diamkan dulu beberapa menit, tunggu sampai sekiranya nanti kalau diperas itu tangan kita tidak kepanasan atau cukup hangat-hangat saja. Oke ya. Setelah itu kita peras ya sampai airnya habis ya. Pokoknya tidak ada takaran standarnya, tidak ada. Kalau hasil tumbukan tadi seberapa ya, nanti dikira-kira airnya yang mendidih yang kita gunakan itu kira-kira air yang kita peras dari hasil tumbukan tadi sama air itu hasilnya tidak terlalu encer lah, lumayan kental, itu aja. Aturannya seperti itu, tidak ada aturan yang standar. Yang penting itu sudah tersaring.
Habis itu nanti kita minum itu 3 kali. Untuk yang sakit sakitnya parah itu bisa lebih dari 3 kali. Misalkan setiap 2 atau 3 jam sekali kita minum, ya. Diminum tidak usah banyak-banyak, diminum cukup setengah gelas saja kalau 2 jam sekali. Kalau yang 3 kali itu ya setengah gelas bisa atau lebih sedikit untuk sekali minum. Ya, oke, itu menurut pengalaman saya pribadi dan saya akhirnya dibuatkan ramuan itu sembuh itu. Nah, oke, yang kedua tadi kan ditumbuk bahan semua. Bisa juga kalau teman-teman sedulur semua itu sulit untuk menumbuknya. Cukup semua bahan tadi dicuci bersih, terus direbus sampai mendidih, ya agak lama mendidihnya, agak lama supaya apa sari-sari yang ada di akar, di kulit itu kan keras itu ya, supaya nanti sari-sarinya bisa keluar karena direbus sampai mendidih agak lama ya, kira-kira sekitar mendidihnya itu bisa sekitar 10 sampai 15 menit lah minimal itu ya. Kalau setengah jam juga bisa sebetulnya tidak masalah, itu tidak ada. Yang intinya kita ngambil sarinya itu supaya dia bisa keluar dan kita gunakan untuk untuk jamu. Oke teman-teman, itu saja kira-kira pengalaman saya pribadi dan alhamdulillah saya sembuh dengan ramuan itu. Semoga nanti ramuan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, sedulur-sedulur semuanya. Bila mengalami sakit perut atau mencret atau disentri, bisa dibuatkan ramuan semacam itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe terus ya, like dan share video-video saya, dan saya akan berusaha menambahkan atau nanti membuat video lagi yang terbaru demi untuk kesehatan kita semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.